Assalamualaikum. Hello students. Good morning. How are you today? I hope you are fine. Okay students, pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini, Mister akan menyampaikan materi tentang narrative text. Apakah kalian tahu apa narrative text itu? Well, narrative text is imaginative story to entertain people. Jadi, teks naratif adalah cerita imajinasi yang bertujuan untuk menghibur orang atau pembacanya. Selanjutnya, Mister akan menjelaskan the genre of narrative text. First, fable. Fable merupakan cerita yang mengisahkan tentang tokoh-tokoh binatang. Contohnya, cerita si kancil dan buaya. Second, myth atau mitos merupakan cerita atau mitos yang dianggap benar-benar terjadi atau faktual benar terjadi di masyarakat kita. Contohnya cerita Nyi Roro Kidul. Next, legend atau legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul dari suatu tempat atau daerah. Contohnya, cerita tentang Sang Kuryang. Berikutnya, folktale atau cerita rakyat. Cerita rakyat ialah cerita yang diceritakan turun-temurun sehingga menjadi tradisi suatu masyarakat. Contohnya, cerita Malin Kundang. Next, fairy tales atau cerita dongeng. Fairy tales merupakan cerita anak-anak yang mengandung unsur keajaiban terhadap para tokoh-tokohnya dan terdapat pesan moral di dalam ceritanya. Contohnya, dongeng tentang The Goose and the Golden Eggs. And the last one is love story atau cerita cinta. Nah, love story ini merupakan cerita cinta yang isinya berupa perjuangan untuk memperoleh cinta dari tokoh utama yang ada di dalam cerita. Contohnya, cerita tentang Romeo and Juliet. Nah, itulah students, beberapa genre yang bisa disampaikan. Tentunya genre of narrative text. Sebenarnya masih banyak genre-genre yang lainnya, contohnya seperti cerita horor atau cerita fiksi ilmiah dan lain-lain. Now, I want to tell you about what is the purpose of narrative text atau apa tujuan dari teks naratif. First, to entertain the readers. Pertama, ialah untuk menghibur para pembaca. Second, to amuse the reader. Kedua, agar para pembaca bahagia. Next, to teach moral value. Untuk mengajarkan nilai-nilai moral. And the last one is to change social opinion. Untuk mengubah anggapan masyarakat umum tentang suatu perilaku dan peristiwa tertentu. Itulah beberapa tujuan dari teks naratif. Next, there are three generic structure of narrative text. First, orientation atau pendahuluan. Second, complication atau masalah. And resolution atau penyelesaian masalah. Let's find out more. First, orientation. It set the scenes and introduce the participants. Bagian ini digunakan untuk pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Next, complication. Tells the problems of the story and how the main character solve them. This part includes situation, activities, or events that lead problems to the climax. It shows when the crisis arise.
Bagian ini menceritakan awal masalah, sehingga masalah menjadi klimaks. Bagian ini juga biasanya banyak melibatkan tokoh-tokoh utamanya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada dalam cerita tersebut. And then, resolution, the crisis is resolved. For better or worse, it shows the end of the story, usually a happy ending. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa resolusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik atau buruk. Inilah nantinya yang membuat cerita lebih baik atau sebaliknya. And then, the language features of narrative text. First, use adverb of time. Example, once upon a time, one day, a long time ago. Second, specific characters. Example, Sangkuriang, Malin Kundang, and Cinderella. Next, use direct speech. It is to make the story lively. The direct speech use present tense. For example, Sangkuriang said, "My name is Sangkuriang." Next, use of adjectives. To build noun groups to describe the people, animals, or things in the story, such as nice, diligent, kind-hearted man, etc. And then, use of time connectives and conjunctions to sequence events through time. Example, however, although, later, then, etc. Next, use of past tenses. Example, Ajisaka went to the kingdom, measured the size of the turban. Next, use of action verbs, such as stood, explained, provided, and smashed. And the last one, use of saying and thinking verbs to indicate what characters are feeling, thinking of saying. For example, told, realized, decided, etc. That's all students, penjelasan Mister tentang naratif teks. Semoga kalian mengerti ya. Selanjutnya, supaya kalian lebih paham, Mister akan perlihatkan sebuah contoh cerita naratif yang berjudul Sangkuriang. Ini dia student, contoh cerita naratif yang berjudul Sangkuriang. Silakan kalian baca dulu ceritanya terlebih dahulu dengan seksama. Lalu setelah kalian membacanya, tentukan bagian mana saja yang termasuk ke dalam orientation atau pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Kedua, bagian complication yang menceritakan awal masalah sehingga terjadi klimaks. Yang ketiga, resolution atau akhir dari cerita yang merupakan solusi dari masalah yang terjadi. Silakan baca dulu ya ceritanya. Oke student, setelah kita bersama-sama membaca contoh ceritanya, sekarang apakah kalian bisa menentukan bagian-bagian mana sajakah yang termasuk orientation, complication, sama resolution? Yap, that's right. Orientation ada pada bagian paragraf pertama ya, di mana dalam paragraf pertama ini ada pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Pengenalan tokoh-tokohnya antara lain Dayang Sumbi, Sangkuriang, dan Tumang. Alright, next, complication. Ya, complication ada paragraf kedua dan ketiga, di mana pada bagian ini mulai terjadi beberapa masalah. The last one is resolution.
Ya, resolution ada pada bagian akhir dari cerita ini, di mana pada bagian ini merupakan akhir dari konflik cerita. Perasaan tokoh utama pada cerita Sang Kuryang ini sangat marah karena Sang Kuryang tidak bisa menyelesaikan membuat perahu yang disyaratkan oleh Dayang Sumbi, sehingga Sang Kuryang menendang perahunya dan menjadi sebuah gunung yang dinamai Gunung Tangkuban Perahu. Oke students, sekian dulu ya penjelasan singkat tentang naratif teks. Semoga kalian bisa mengerti dan paham. Jangan lupa klik tombol like, komen, share, and subscribe agar Mister bisa semangat lagi membuat video pembelajaran yang lainnya untuk kalian. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.